Halo semuanya, kami dari kelompok 5. Kenalin dengan saya Grace Natania. Hai, aku Loren. Hai, aku Clara. Jadi di sini kelompok kami akan menjelaskan terkait diferensial dan integral yang beranggotakan Grace, Laurencia saya sendiri, dan juga Clara. Sebelum itu, apa sih itu turunan? Jadi berikut ini ada gambar. Di sini kan ada grafik fungsi Y sama dengan fx. Nah, yang ditandakan sebagai kurva warna merah. Selanjutnya kita coba masukkan dua titik yang membentuk garis biru. Nah, garis tersebut berarti memiliki dua titik. Nah, dari mana sih delta X itu? Kita bisa lihat dari perubahan jarak dari titik pertama ke titik kedua. Ya, seperti biasa nih, delta itu digunakan untuk menggambarkan perubahan nilai ya. Kembali lagi, tentunya garis seperti itu memiliki kemiringan alias gradien dong. Nah, garis miring atau gradien itu, rumus gradien itu M sama dengan delta Y per delta X, ya kan? Nah, selanjutnya kita andaikan, misalnya kedua titik tadi tuh bergeser ke bawah sampai deket banget, tapi nggak nempel. Berarti ada limit ya, bahwa beda nilainya tuh deket banget sama dengan 0, tapi nggak 0 alias nggak nempel. Nah, dalam keadaan seperti itu, garis lurus tadi menjadi garis singgung seperti gambar di sini juga, ya kan? Nah, jadi gradien garis singgung itu sama dengan definisi turunan yang kita tulis sebagai dy per dx. Oleh karena itu bisa kita simpulkan nih, gradien garis singgung tadi adalah turunan fungsi ya. Jadi dapat disimpulkan bahwa turunan merupakan suatu perhitungan terhadap perubahan nilai fungsi karena perubahan nilai input atau variabel. Turunan dapat disebut juga sebagai diferensial dan proses dalam menentukan turunan suatu fungsi disebut sebagai diferensiasi. Menggunakan konsep limit yang sudah dijelaskan sebelumnya, turunan dapat didefinisikan sebagai berikut. Turunan tersebut didefinisikan sebagai limit dari perubahan rata-rata dari nilai fungsi terhadap variabel X. Oke, ini adalah rumus-rumus turunan yang kita harus ketahui terlebih dahulu sebelum kita masuk ke soal-soal di slide-slide berikutnya. Rumus turunan yang paling sering digunakan adalah aturan pangkat, aturan penjumlahan atau aturan selisih atau pengurangan, aturan hasil kali dan juga aturan hasil bagi, serta aturan rantai. Selanjutnya itu contoh soal turunan, di mana di sini terdapat soal hitunglah turunan dari fx sama dengan 2x plus 2 dibagi 5x min 7. Nah, yang harus kita lakukan adalah kita menggunakan permisalan dalam bentuk U per V, sehingga memakai rumus F aksen X sama dengan U aksen dikali V ditambah V aksen dikali U dibagi V kuadrat. Nah, karena U-nya diketahui 2x plus 2, maka U aksennya adalah 2 yang didapat dari turunan dari 2x. V-nya juga sudah kita ketahui yaitu 5x min 7, sehingga V aksennya adalah 5 yang didapat dari turunan 5x. Sehingga dapat kita tulis F aksen X sama dengan U aksen kali V ditambah V aksen kali U dibagi V kuadrat. Sama dengan 2 dikali 5x min 7 ditambah 5 dikali 2x plus 2 dibagi 5x min 7 kuadrat. Sama dengan 2 dikali 5x min 7 ditambah 5 dikali 2x plus 2 dibagi 5x min 7 kuadrat, sehingga mendapatkan hasil 10x min 14 ditambah 10x plus 10 dibagi 5x min 7 kuadrat, hingga hasil akhirnya adalah 20x min 4 dibagi 5x min 7 kuadrat. Materi selanjutnya adalah integral, di mana pengertian integral adalah konsep dalam kalkulus yang merepresentasikan operasi inverse dari diferensial. Artinya, integral adalah antiturunan, yaitu kebalikan dari operasi diferensial. Dalam istilah lain, integral digunakan untuk menghitung luas daerah tertentu di bawah kurva fungsi atau volume benda putar yang memiliki batas jelas. Berikut ini adalah sifat-sifat integral yang harus kita ketahui terlebih dahulu sebelum kita dapat mengerjakan soal-soal integral nantinya. Nah, sifat-sifat integral ini tuh terlebih dahulu dibedakan menjadi dua, yaitu integral tak tentu dan juga integral tentu. Cara mudah membedakan keduanya adalah dengan integral tentu memiliki batas atas dan juga batas bawah. Aplikasi integral dalam formasi dibagi menjadi beberapa contoh. Contoh yang pertama adalah uji disolusi obat. Uji disolusi adalah metode yang digunakan untuk mengevaluasi seberapa cepat dan seberapa banyak zat aktif dalam sediaan obat terlarut dalam media tertentu.
Ini penting untuk menentukan bioavailabilitas obat, yaitu seberapa efektif obat tersebut dapat diserap oleh tubuh setelah dikonsumsi. Oke, aplikasi yang kedua dalam farmasi adalah untuk model farmakokinetika. Dalam farmasi, model farmakokinetika digunakan untuk menggambarkan bagaimana obat didistribusikan dan dieliminasi dalam tubuh. Salah satu penerapan integral dalam konteks ini adalah untuk menghitung area di bawah kurva konsentrasi obat terhadap waktu, yang memberikan informasi penting tentang bioavailabilitas obat. Di sini terdapat soal integral tak tentu. Integral 8x pangkat 3 min 3x pangkat 2 plus x plus 5 dx. Di sini kita mengikuti aturan bentuk dari integral tak tentu, di mana 1 per n plus 1 x pangkat n plus 1. Kita sederhanakan semuanya menjadi integral. Kemudian untuk 5, berarti 5x plus c. Nanti hasil yang kita dapatkan seperti ini. 2x pangkat 4 min 3x pangkat 3 plus 1 per 2x pangkat 2 plus 5x plus c. Jadi berikut di sini ada soal integral tentu. Di sini integral x pangkat 3 min 6x kuadrat plus 8x plus 2 dari min 1 menuju 2. Jadi sebenarnya soal ini sama. Kita jadikan dulu integral bentuk tak tentunya. Habis itu nanti dari 2, nanti yang 2-nya itu dimasukkan ke dalam x-nya, dan min 1 juga dimasukkan ke dalam x-nya, kemudian dikurang. Nanti itu adalah hasilnya. Jadi berikut di sini ada soal integral tentu. Di sini integral x pangkat 3 min 6x kuadrat plus 8x plus 2 dari min 1 menuju 2. Jadi sebenarnya soal ini sama. Berikut adalah hasilnya. 3 per 4. Berikut adalah referensi yang kami gunakan untuk mengerjakan dan menyelesaikan PPT ini. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat salah kata maupun ucapan. Sekian, terima kasih.